Halo Prof. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Baik, Prof. Alhamdulillah. Ya, Prof, apa sehat-sehat? kabar? Sehat, Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ngomongin apa kita sekarang hari ini? Nah, kalau sekarang melanjutkan topik yang kemarin nih Prof, di episode Oke. sebelumnya. Kalau sekarang kita lebih fokus bagaimana membangun engagement nih Prof. Oh, ya. Nah, ini juga engagement ini masalah serius yang banyak ditanyakan oleh para pendidik, guru-guru maupun dosen. Ya. Jadi agak susah ya nyari bahasa Indonesianya engagement itu. Iya, mungkin iya Ya. sih. Aku juga awalnya agak bingung engagementnya tuh Iya. seperti apa ya Prof. Mungkin bisa dijelasin nggak Prof? Ada ya engagement tuh kayak ada rasa keterlibatan, ada rasa relasi antara yang ngajar pendidik dengan yang diajar siswanya. Ya, bisa juga engagement dikatakan sebagai adanya keterikatan emosional. Ya, nah orang kalau dekat itu kan pasti ada perasaan emosional. Tapi kalau online, ya, apalagi pendidiknya satu, gurunya satu, yang lain pakai teleconference dengan berbeda-beda, pasti kan belum tentu ada rasa kehadiran, Iya, betul. ada rasa chemistry, keterikatan, relasi. Nah, katanya kalau tidak ada rasa keterikatan, tidak ada relasi, itu membuat mereka tidak merasa belajar, tidak Hmm, merasa ada interaksi, tidak merasa proses pembelajaran berlangsung, akhirnya cuek. Nah, jadinya dikatakan belajarnya menjadi tidak efektif karena susah menjalin engagement. Ya kan, belum lagi kalau pakai telekonferensi, pakai Zoom, pakai Google Meet atau pakai apa gitu kan, ada yang nyalain videonya, ada yang matiin videonya, ya, ada yang suaranya terdengar, ada yang suaranya sayup-sayup. Nah, kayak begitu. Nah, iya. itulah engagement ya. Kalau di kelas kan jelas ya, gurunya langsung ngelihat ke anaknya aja, anaknya bisa diem gitu kan ya. Iya, benar Prof. Nah, ribut sedikit semua langsung menjaga kan, oh lagi ribut. Nah, terus kalau gurunya bertanya, pasti deg-degan kalau ditanya kita Benar. tiba-tiba. Nah, ya seperti itu. Oh, gitu Prof. Iya, Ya, kadang kan kalau aku nih Prof, misalnya di kelas tiba-tiba ditanya atau apa, kita langsung sebagai siswa tuh langsung deg-degan gitu kan Prof. Tapi ya, kalau di online kan rasanya beda ya Prof. Pasti pas ya, ditanya, oh ya udah bisa jawab, cuma mungkin rasa deg-degannya tuh nggak apa ya, nggak sama kayak di kelas gitu Prof. ya. Nah, begini, saya selalu mengatakan ya bahwa yang namanya engagement itu ya tidak harus antara saya dengan peserta didik ya, maksudnya mahasiswa atau siswa ya, dengan gurunya. Ya, saya kasih contoh misalnya begini. Dulu waktu kecil atau mungkin masih sekarang kita suka baca novel atau buku cerita. Ya kalau kita baca buku cerita atau novel itu sampai lupa makan, ya sampai lupa belajar saking asiknya, betul ya? Betul, betul Prof. Itu artinya kita sangat merasa engage dengan buku cerita itu, dengan cerita yang ada di situ. Sama kayak kita nonton film gitu ya. Kita nonton film di bioskop tuh yang filmnya 3 jam, 4 jam bisa Iya, tertarik begitu kan? benar Prof. Nah, karena filmnya cara membuatnya begitu bagus sehingga penonton merasa terlibat, merasa engage di dalam film itu. Sama dengan dua orang pacaran yang kirim-kiriman surat. Baca suratnya deg-degan, dibaca berkali-kali. Padahal pacarnya nggak ada di depannya kan? Nah, karena di dalam surat itu apa? Namanya disebut nama romantisnya, ya kan? Kemudian dia membayangkan pacarnya ada di depannya. Nah, itu namanya engagement juga. Jadi engagement itu bisa antara siswa dengan
sumber belajar. Sumber belajar bisa internet, sumber belajar bisa dari buku, sumber belajar bisa gurunya itu sendiri. Lihatlah bagaimana anak-anak kalau main game. Bukannya dia sangat engage sekali kan, kalau main game kan bisa berjam-jam. Betul kan ya? Nah, itu juga engagement. Nah, bagaimana cara menjalin itu? Nah, biasanya begini, ada beberapa contoh ya. Kita mulai dengan yang surat cinta contohnya tadi. Surat cinta itu kita merasa deg-degan karena dia memanggil nama kita, betul kan? Benar. Pakai nama sayang kek, pakai nama Hani kek, atau nama kita dipanggil kek. Jadi kita deg-degan, ya kan? Coba nama kita nggak dipanggil di situ. Belum tentu kita deg-degan baca suratnya. Itu mah surat orang lain juga sama, jangan-jangan. Begitu kan? Nah, banyak guru-guru kalau ngajar pakai YouTube misalnya, atau ngajar pakai Zoom misalnya, itu suka jarang menyapa anak-anak namanya. Saya kalau YouTube itu, walaupun 1.000 orang yang ikut, kan di YouTube ada namanya ya. Setiap mereka komen, saya panggil tuh biasanya. Oh, terima kasih Bu Sri. Wah, Bu Sri bagus nih jawabannya. Apa kabar, Pak Andi? Oh, Pak Andi dari Toraja ya. Wah, gitu deh. Yang di sana kan merasa, wah, saya dipanggil nih. Nah, iya, itu cara menjalin engagement. Sama kayak begini, misalnya. Siswanya dapat tugas dari gurunya. Di tugasnya tulisannya begini. Ini ada tugas IPS, geografi seperti yang tadi diajarkan mengenai sabana dan stepa. Ini ada tugas Bapak berikan, dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Yang terlambat ngumpulinnya di penalti. Kira-kira anak-anak dapat tugas gitu gimana perasaannya? Sebel pasti kan? Iya. Tugas lagi. Si Bapak ini lagi. Waktunya terbatas lagi. Kalau telat di penalti lagi, anak-anak udah ngerasa udah males itu. Tapi beda kalau waktu saya kirim tugas pakai WA atau pakai email, tulisannya begini. Apa? Misalnya namanya Toto misalnya ya. Mas Toto, ini Bapak bikinin soal khusus untuk Mas Toto. Bapak yakin Mas Toto pasti bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Karena Bapak tahu persis bahwa Mas Toto itu hebat seperti yang selalu diperlihatkan di dalam kelas. Kira-kira sama nggak? Beda. Dia merasa disapa. Dia merasa gurunya memperhatikan. Dia merasa gurunya mendapatkan motivasi. Nah, terus gurunya bilang begini, kalau gitu saya harus bikin 40 nama diganti-ganti dong. Nah, saya bilang begini sama Bapak Ibu Guru, pusat pendidikan adalah pada siswa, pada peserta didik. Kita harus berbuat apapun yang bisa kita lakukan agar peserta didiknya termotivasi untuk belajar, betul? Nah, jadi bukan masalah susah atau gampang, itulah kewajiban kita. Nah, makanya belajar nanti Microsoft Word yang ada caranya namanya mail merge. Apa itu mail merge-nya? Sekali tekan namanya langsung ganti-ganti otomatis. Ya, jadi nggak satu-satu diubah. Nah, kayak begitu. Itu contoh-contoh kecil masalah engagement. Ada lagi juga engagement begini, misalnya apa? Gurunya ngasih tugas 1 minggu, betul? Pertanyaan saya, ketika baru 3 hari, pernah nggak gurunya menyapa lewat WA? Gimana? Ada kesulitan tidak dengan soal yang ibu berikan? Ya. Apalagi ditambah nama kita dipanggil. Gimana Mas Eko? Ada kesulitan nggak? Gimana Mbak Nadia? Ada kesulitan nggak soal yang Bapak berikan kemarin? Nah, kita pasti jawab kan? Iya. Kita merasa ada engagement. Kita merasa diperhatikan. Kita merasa ada interaksi dan umpan balik. Nah, jadi begitu ketika kita nggak bisa ketemu fisik, kita bisa menggunakan teknologi atau cara lain untuk bisa selalu menyapa
berinteraksi dengan peserta didik. Ingat, yang namanya pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Nah, itu dia kuncinya. Ya, apalagi kalau saya tanya balik nih, kalau Nadia selaku pelajar, ya, dan semuanya online, tidak offline, apa yang Anda harapkan dari dosenmu atau gurumu supaya merasa kamu juga dihargai dan merasa termotivasi untuk belajar? Apa misalnya, selain yang saya kasih contoh tadi? Hal seperti apa misalnya? Kalau menurut apa lagi ya, Prof? Ya, tadi namanya udah diingatkan. Apalagi kira-kira kamu pengennya apa kalau jadi siswa gitu. Contoh lain misalnya, begitu nilai dibagikan nilainya jelek, kira-kira apa yang kamu inginkan? Langsung biasanya sih aku langsung nanya ke dosen lagi ya, Prof. Ya, ya. Pasti mau minta gimana caranya biar nilainya tuh bisa nambah gitu, Prof. Seperti mana diperbaiki kan? Apakah melalui ujian ulang atau apapun, betul kan? Nah, sebelum kamu minta itu, saya udah ngomong duluan. Nih Nadia, nilaimu belum bagus. Ya, nilai dari 100 kamu baru dapat 45. Tapi Bapak akan kasih kesempatan lagi. Sebelum kamu minta, saya udah ngomong. Nah, gimana rasanya? Beda kan? Iya, Prof. Nah, ya itulah yang namanya online. Soalnya kadang-kadang apa? Nilainya dikasih, terus dosennya susah dihubungi. Gimana hidupmu? Susah kan? Iya kan? Nah, kayak begitu-begitu itu namanya engagement. Ada juga guru yang bilang, kalau gitu kita harus siap 24 jam dong, Prof. Nanti kapan-kapan dia nanya kita siap. Nah, supaya kita tidak diganggu 24 jam, saya kayak bikin kayak praktek dokter. Apa itu praktek dokter? Pokoknya untuk kelas ini, kalau mau bicara apapun ke saya, pengen ngomong apapun ke saya punya hari Selasa dan hari Jumat, jam 11 sampai jam 1. Nah, kalau gitu kan enak kan? Betul, siapapun boleh. Pokoknya saya berani diem aja saya di depan Zoom, saya kasih linknya, saya tunggu 2 jam sambil saya kerja. Kalau ada yang mau ketemu, tinggal masuk kita ngobrol. Itu bisa menjamin engagement. Tapi kalau gurunya nggak tahu, dikerjain sama muridnya, diteleponin terus 24 jam akhirnya. Aduh, kok online lebih berat ya dari offline ya, katanya pada ngeluh gitu akhirnya gurunya. Nah, ya, dapat ya gambarannya ya, cara membuat engagement. Dan nggak susah kan, dia kan gampang kan? Iya, iya, Ya, Prof. gampang asal tahu kiat-kiatnya. Seperti itu. Ada lagi. Apa lagi ya, Prof? Oh, engagement juga bisa antara peserta didik, antara siswa. Caranya bagaimana? Saya yang membuat sesuatu supaya antar mereka itu kayak sekarang misalnya. Saya punya mahasiswa 30. Nah, terus kalau saya kan ngerasa 30 kepala muncul semua. Anak-anak itu kan belum pernah ngerasa dia punya temen, ya nggak? Dia ngerasa tetap sendiri karena temennya semua di rumahnya masing-masing. Gimana caranya supaya merasakan ada teman dan lain sebagainya? Nah, disitulah saya suka iseng bikin apa? Tugas kelompok. Ya kan, supaya mereka bikin kelompok. Dan anak-anak kan kalau bikin kelompok pasti dia milih teman-temannya sendiri kan, yang deket kan. Iya, iya, Prof. Nah, kalau saya random tuh. Saya pakai aplikasi komputer random. Jadi nggak tahu siapa dapat temennya siapa. Akhirnya mereka berkenalan, kerjasama dengan orang yang belum pernah mereka biasa kerjasama. Di situ mereka belajar banyak. Jadi saya membuat tugas, membuat suasana, supaya siswa dengan siswa yang lain juga terjadi engagement. Bisa juga siswa dengan keluarganya, siswa dengan masyarakat. Jadi kita bikin tugas yang membuat mereka selalu terlibat dengan berbagai cara. Pokoknya intinya mereka merasa belajar. Gitu kan? Nah, kan banyak anak yang ngerasa, orang tua banyak yang ngerasa anaknya nggak belajar kan selama offline ini kan, ya kan? Ini kok abis nge-zoom tidur lagi, bangun lagi nge-zoom tidur lagi. Ini belajar gak sih? Gitu kan? Nah, tapi kalau engage ya kayak tadi itu. Ngelihat notebook terus, ngelihat HP lagi, kemudian ngerjain di paper gambar, dia scan, dia kirim, dia potret, karena dia merasa asyik
ya, merasa termotivasi untuk belajar tersebut. Nah, sekali lagi itu intinya adalah teknik dan seni. Pengalaman dan jam terbang menjadi penting di situ. Nah, disitulah makanya saya ingin berbagi melalui video ini. Gitu, Nadia. Baik, Prof. Oke, udah jelas ya? Sudah, Prof. Nah, oke. Kamu yang simpulin sekarang. Jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk membangun engagement tuh banyak banget caranya ya, Prof. Dari mungkin Ya, dari sisi pengajarnya bisa dibikin lebih menarik, terus juga ya, ada apa ya, Prof? Ada mungkin dari pengajar bisa langsung nanya ke siswanya gitu ya, Prof, melalui WhatsApp atau melalui dari cara mengajarnya juga mungkin langsung ya. menyapa Ya, murid-murid. menyapa itu kata-kata yang penting gitu. Ya, Iya. benar banget, Oke? Prof. Oke, Prof. Oke, sampai kita jumpa di video berikut ya. Ya, makasih banyak, Prof. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, Prof.